Shalom, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Dwi Yatni di Mimbar Gemar Online GSCA Penia Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung pada hari ini Kamis 27 Maret 2025. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya terberkati firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyinya. Tetapi daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam beberapa pengamatan, orang berpengetahuan itu cenderung menyepelekan orang yang pendek akal. Maksudnya orang yang pengetahuannya tidak sepandai dirinya. Tampaknya pengetahuan itu berwajah ganda. Ia dapat membangun, tetapi ia juga dapat menjadikan seseorang menjadi sombong. Mereka yang berpengetahuan kadang menjadi angkuh karena aksesnya kepada pengetahuan. Paulus mengatakan pengetahuan berpotensi membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Sudah dikatakan di ayat 1 tadi. Paulus mengkritik arogansi itu. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai pengetahuan, menurutnya ia belum mencapai pengetahuan sejati. Dalam bahasa sederhana, Paulus terkesan ia berkata, tong kosong nyaring bunyinya. Mana yang lebih penting dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu? Pengetahuan atau kasih? Memiliki pengetahuan yang banyak tentang firman Tuhan ataukah memiliki kasih? Memiliki pengetahuan tentang firman Tuhan adalah hal yang baik, karena seseorang dapat bertumbuh imannya melalui pengetahuan yang benar itu. Orang yang memiliki pengetahuan yang benar dapat menghadapi berbagai macam pengaruh ajaran sesat dan dapat memberi jawaban kepada orang yang mempertanyakan imannya. Sekalipun demikian, Rasul Paulus mengatakan bahwa pengetahuan yang banyak amat berisiko untuk membuat orang itu menjadi sombong. Sedangkan kasih itu bersifat membangun. Dalam kehidupan bergereja dan berjemaat, menurut Rasul Paulus, lebih penting mengutamakan kasih ketimbang pengetahuan. Dalam pandangannya, Paulus menyandingkan pengetahuan dengan kasih. Orang yang mengasihi Allah tidak akan menggunakan pengetahuannya untuk membinasakan orang lain. Paulus memberi contoh mengenai memakan persembahan berhala. Ia mengatakan memakan persembahan berhala itu tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Entah itu dimakan atau tidak, kita tidak akan mengalami kerugian. Kendalanya ada pada penggunaan pengetahuan dan kebebasan itu sendiri. Paulus menasihati agar kebebasan tidak menjadi batu sandungan bagi orang yang lemah. Jangan sampai mereka yang lebih binasa karena pengetahuan itu. Pengetahuan tanpa kasih dapat membuat orang lain yang lebih lemah hati nuraninya karena belum mencapai pengetahuan yang dalam menjadi
tersandung. Pengetahuan apakah yang dimaksud di sini? Pengetahuan bahwa makan daging dari persembahan berhala itu memiliki dampak terhadap diri orang percaya. Berhala-berhala yang disembah di kuil-kuil itu tidak nyata dan tidak ada. Allah adalah Esa. Ilah-ilah yang dipercayai masyarakat itu sebenarnya tidak ada, karena Allah hanyalah satu, yaitu Allah pencipta langit dan bumi yang menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Pengetahuan ini tidak dimiliki oleh semua orang yang percaya di Korintus pada waktu itu. Mungkin karena latar belakang mereka adalah penyembah berhala. Bapak Ibu yang terkasih, Allah senang kalau kita memiliki pengetahuan. Akan tetapi, pengetahuan harus bersanding dengan kasih. Kasih selalu membangun dan memperhatikan orang lain. Kasih menjadi pagar untuk setiap tindakan yang dihasilkan pengetahuan. Kasih adalah puncak dari pengetahuan. Pengetahuan yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Pokok persoalan sekarang terletak pada tata kelola yang selalu melibatkan kasih. Apakah pengetahuan itu menjadi batu sandungan atau sarana untuk mewujudkan kasih kepada sesama? Bapak Ibu yang terkasih, marilah di dalam diri kita yang telah dianugerahi pengetahuan oleh Allah harus bersanding dengan kasih, agar apa yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki tidak sia-sia, karena kita tidak melukai orang lain, sesama kita, tapi dalam diri kita menabur kasih dari pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sebagai orang pengikut Tuhan Yesus, kita harus memiliki kasih. Kalau kita ingin bertumbuh dalam iman kita dan memiliki pengetahuan yang luas, kasih itu adalah dasar utamanya. Untuk lebih yang ditekankan Bapak Ibu untuk firman pagi hari ini adalah kasih kepada sesama seharusnya membuat kita lebih peka dan selalu berusaha untuk tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Biarlah Bapak Ibu dan kita semua dapat merenungkan kembali apa yang difirmankan Tuhan di dalam kitab suci. Mari kita mengaminkan firman pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapa yang Maha Kasih di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan hikmat pengetahuan kepada kami semuanya. Engkau tidak mempermalukan kami, karena kami memiliki pengetahuan yang asalnya dari Engkau. Tetapi Tuhan, Engkau selalu ingatkan kami betapa besar kasih-Mu, sehingga kami dapat menyalurkan kasih-Mu itu kepada sesama kami. Ajarkan kami untuk memiliki kasih yang lebih besar, yang dalam pengetahuan yang kami miliki. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang indah pada pagi hari ini, sekaligus menegur kepada kami agar kami tetap memiliki kasih walaupun kami memiliki pengetahuan yang tinggi, agar supaya kami dapat menjadi teladan bagi orang lain dan kami dapat menjadi berkat-berkat bagi orang lain.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami serahkan hari ini kehidupan kami sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua Tuhan. Berkati segala kegiatan kami, aktivitas kami. Berkati rumah tangga kami, pekerjaan kami, dan keluarga kami. Berkati seluruh sidang jemaat GSCA Penilai Surabaya dan GSCA Anugerah Cabang Kemendung. Terima kasih Tuhan. Kami percaya dan yakin hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Tetap semangat, bergemar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.